Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sebuah suara yang disertai dengan tawa yang samar, perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Zhao Kui. Dari dalam suara tawa itu, Zhao Kui mendeteksi niat membunuh yang besar, yang menyebabkan hatinya bergetar-getar. "Kamu, siapa kamu?" ucap Zhao Kui. Ketakutan akhirnya naik ke wajah Zhao Kui sedikit demi sedikit. Sebelumnya, beberapa orang yang menyerangnya telah benar-benar melampaui dirinya dalam hal kekuatan. Selain itu, aspek yang paling menakutkan adalah dia bisa mendeteksi riak yang sangat menakutkan dari tubuh mereka, dan memiliki aroma reinkarnasi. Orang-orang yang muncul entah dari mana ini, sebenarnya semua ahli yang menyentuh reinkarnasi. Bahkan gerbang Yuan saat ini akan mengalami kesulitan untuk menghasilkan barisan seperti itu. Kalian datang jauh-jauh ke sini untuk menangkap keluarga aku. Namun, kamu bertanya siapa aku? Lin Dong tersenyum berkata. "Keluargamu?" ucap Zhao Kui kaget, perasaan terkejut dan tidak percaya tiba-tiba muncul di matanya beberapa saat kemudian. Dia berjuang saat dia berkata dengan suara serak. Kamu Lin Dong, kamu memang masih hidup." "Mustahil. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat?" ucap Zhao Kui. Namun, segera setelah itu, Zhao Kui berteriak dengan wajah memerah. Setelah semuanya, ketika Lin Dong masih di wilayah Suan Timur, Zhao Kui sudah lebih tua dari gerbang Yuan. Pada saat itu, Lin Dong hanyalah anggota generasi muda. Namun, saat ini, orang yang berdiri di depannya, tidak diragukan lagi bahkan lebih mengerikan daripada mereka yang telah menyerangnya sebelumnya. "Bagaimana mungkin bagi Lin Dong menjadi sekuat ini dalam waktu 3 tahun, ucap Zhao Kui. Lin Dong meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Seperti yang aku katakan, hari ketika aku kembali ke wilayah Suan Timur, itu akan menjadi hari di mana gerbang Yuan kamu akan dihancurkan." "Tiga anjing tua di gerbang Yuan masih hidup kan?" ucap Lin Dong. Tiga tuan sekte besar kita juga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena gerbang Yuan kami pernah memaksa kamu untuk melarikan diri, kami bisa melakukannya lagi. Uksap Zhao Kui. Zhao Kui tampaknya telah mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri ketika dia menyebutkan 3 master sekte besar, lalu ia segera tertawa. "Apakah benar begitu?" ucap Lin Dong. Lin Dong tersenyum tipis. Namun, ada hawa dingin tak berujung yang merembes dari senyumnya. "Tidak akan mudah untuk menahanku," ucap Zhao Kui. Ketika Zhao Kui melihat senyum Lin Dong, dia segera merasa gelisah. Segera, dia berteriak keras sebelum kekuatan Yuan yang besar dan kuat di dalam tubuhnya menyapu tanpa menahan diri. Setelah itu, ruang di sekitarnya juga menjadi terdistorsi karena serangan Yuan powernya. Bang! Lengan Zhao Kui tiba-tiba meledak pada saat ini, sebelum kabut darah berhamburan. Sementara itu, serangan Yuan power juga menjadi semakin liar dan keras, dan Zhao Kui sebenarnya bisa melarikan diri dari cengkeraman Lin Dong. Setelah itu, tubuhnya bergerak sebelum kedua kakinya juga meledak menjadi kabut berdarah. Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi sinar darah, sebelum ia melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. "Hahaha, Lin Dong, tunggu saja. Tidak mungkin gerbang Yuan kami akan membiarkan kalian pergi," ucap Zhao Kui. Dengan meniup anggota tubuhnya yang terpisah, Zhao Kui berhasil melarikan diri. Setelah itu, auman tajamnya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang besar, bergema di langit. Berdiri di belakangnya, Martin kecil mendengus ketika dia melihat kalau Zhao Kui berusaha melarikan diri. Dia baru saja akan campur tangan, ketika dia dihentikan oleh Lin Dong. Saat ini, Lin Dong sedang menatap ke arah di mana Zhao Kui melarikan diri dengan ekspresi acuh tak acuh. Sementara itu, cahaya hitam melonjak dalam mata hitamnya yang gelap. Daerah di sekitar sinar cahaya darah yang berusaha melarikan diri, tiba-tiba saja membeku. Setelah itu, 4 putaran black hole muncul entah dari mana. Keempat lubang hitam itu berputar mengelilingi, dan menjebak sinar darah seperti penjara. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Lin Dong mengulurkan tangannya, sebelum dengan lembut mengepalkan tangannya. Bang! Segera, keempat lubang hitam itu menyusut. Setelah itu, tekanan dari lubang hitam yang menakutkan itu dengan cepat menghancurkan sinar cahaya darah itu. Segera setelah itu, tangisan Zhao Kui yang tajam dan menyedihkan bergema di seluruh tempat. Sinar cahaya ditembakkan, tepat setelah tubuh Zhao Kui hancur. Itu adalah roh Yuan Zhao Kui. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi rasa takut. Sementara itu, tubuhnya bergerak ketika ia berusaha melarikan diri.
berdengung. Namun, lubang hitam besar muncul di atasnya, tepat saat roh Yuan-nya hendak melarikan diri. Setelah itu, devouring power yang menakutkan menyebar sebelum mereka langsung menariknya ke arah itu. Ah, tolong, jangan. Biarkan aku pergi. Aku bisa memberi tahu kamu banyak rahasia tentang Yuan Gate, teriak Zhao Kui. Kekuatan isap itu benar-benar membuat Zhao Kui ketakutan. Lagi pula, dia tahu bahwa jika roh Yuan-nya dihancurkan, dia akan binasa dari dunia ini. Saat ini kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memohon belas kasihan. Lindong menjawab dengan nada acuh tak acuh sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Setelah itu, lubang hitam itu mulai berputar dengan cepat sebelum Yuan Spirit Zhao Kui langsung tersedot. Kemudian, tangisan sengsara yang tajam segera berdengung dan bergema di bagian dunia ini. Setelah itu, lubang hitam di langit perlahan-lahan menghilang. Namun, seluruh tempat tetap diam. Bahkan, meskipun ada banyak individu di luar tembok kota, tidak ada satu jiwa pun yang berani berbicara. Di langit yang jauh, para ahli dari Yuan Gate menatap adegan ini dengan wajah pucat. Sementara itu, tubuh mereka bergetar hebat. Seorang tetua yang telah mencapai tahap samsara, sebenarnya terbunuh dengan cara seperti ini. Dia adalah ahli panggung samsara ulung. Di masa lalu, orang seperti itu adalah makhluk yang kuat, yang bisa menjadi pemimpin sekte super. Namun, dia benar-benar dihancurkan oleh Lindong dalam waktu kurang dari 10 menit. Lindong dari Dao Sek. Dia kembali untuk membalas dendam. Beberapa pakar Yuan Gate yang kuat mengingat kata-kata terakhir Zhao Kui yang menyedihkan. Segera, mereka berbalik untuk melihat sosok muda kurus yang berdiri di tembok kota, sebelum rasa takut yang kuat melonjak ke mata mereka. Di atas tembok kota benar-benar sunyi. Setelah Lindong menangani Zhao Kui, dia perlahan-lahan maju selangkah demi selangkah, sebelum dia melirik acuh tak acuh pada para ahli yang kuat dari Yuan Gate. Cepat, ayo lari, teriak pasukan gerbang Yuan. Ketika mereka melihat Lindong mengalihkan perhatiannya ke arah mereka, serta matanya yang terlihat seperti dewa perang, para pakar kuat dari Yuan Gate merasa kulit kepala mereka mati rasa. Segera setelah itu, teriakan menyedihkan terdengar sebelum mereka semua berbalik dan melarikan diri. Bahkan, mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung. Seperti yang aku katakan, tidak seorang pun dari Yuan Gate yang akan lolos, ucap Lindong. Lindong menatap para ahli yang kuat dari Yuan Gate yang berusaha melarikan diri, sebelum aura brutal tiba-tiba melonjak dalam mata hitamnya yang gelap. Kemudian, kilat melintas di matanya. Setelah itu, semua orang melihat awan guntur menyatu dengan cepat di langit yang jauh, sebelum langit menjadi gelap dengan kecepatan yang menakutkan. Bergemuruh, petir yang tak terhitung jumlahnya, yang menyerupai naga petir langsung turun dari segala arah. Para ahli kuat dari gerbang Yuan yang mencoba melarikan diri, semuanya tersapu oleh naga petir. Setelah itu, tangisan menyedihkan bergema di tempat itu sebelum banyak tokoh hangus dan berjatuhan dari langit. Adegan itu bagaikan tampilan sedikit kekuatan dari Tuhan. Ketika banyak penonton melihat adegan yang mencengangkan ini, mereka semua takut akan akalnya. Mungkinkah kekuatan seperti itu benar-benar dimiliki oleh manusia? Berdiri di tembok kota, Mo Jingtian dan yang lainnya menatap sosok kurus yang sekarang telah menurunkan tangannya, sebelum mereka menghirup udara dalam-dalam. Bagaimana dia bisa berlatih seperti itu? Sebelumnya, dia bisa membunuh Zhao Kui, seorang ahli panggung samsara, dengan hanya membalik telapak tangannya saja. Sekarang, dia bisa dengan mudah memanggil kilat juga. Kemampuannya benar-benar bagaikan dewa, dan juga tidak terduga. Senior bela diri Lindong benar-benar luar biasa, ucap wanita muda bernama Anran itu, sambil menatap bagian belakang sosok itu dengan ekspresi gembira di matanya yang besar. Sementara itu, wajahnya yang mungil memerah karena kegembiraan. Meskipun Dao Sek mampu memblokir serangan Yuan Gate selama setahun terakhir berkat adik perempuan senior Ying Huan, mereka tidak dapat melakukannya dengan cara yang sombong seperti Lindong. Senior bela diri Lindong ini, yang meninggalkan Dao Sekte saat itu, dan yang ketenarannya bahkan melebihi dari senior Zhou Tong, sebenarnya seluar biasa ini, ucap Anra. Kamu tidak melihat pertarungan waktu itu saat di Unique Devil City. Pada saat itu, Lindong hanya pada tahap nirvana, namun dia benar-benar berani menantang tiga kepala besar gerbang Yuan, ucap Mo Ling sambil tertawa pelan. Anran mengangguk dengan serius. Setelah itu, tangannya yang kecil menggosok-gosok wajahnya yang cantik dan memerah sambil berkata, "Ini buruk, ini sangat buruk. Sepertinya aku telah jatuh cinta pada senior bela diri Lindong." "Oh tidak, senior bela diri Mo Ling, apa yang harus aku lakukan? Apakah itu berarti aku harus bersaing dengan adik perempuan senior Huan? Ah, ini terlalu banyak tekanan," ucap Anran. Mo Ling tanpa sadar tersenyum setelah mendengar ini.
Mengapa gadis kecil ini sangat menggemaskan, gumam Mo Ling. Bergemuruh, petir menghujam dari segala arah, dan meninggalkan pasukan penyerang dalam kebingungan dan kekacauan. Untungnya Lindong tidak memusatkan niat membunuh pada mereka. Kalau tidak, tempat ini pasti akan direduksi menjadi sungai darah. Petir turun seperti hujan selama beberapa menit. Akhirnya mereka mulai mereda. Meskipun demikian, para ahli yang kuat dari gerbang Yuan semua benar-benar gosong, dan tidak satu pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Para jenderal yang memimpin pasukan dari berbagai kerajaan sekutu musuh, bergidik ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahkan beberapa yang lebih lemah tiba-tiba saja menangis tanpa sadar. Lindong memandang pasukan dari berbagai kerajaan sekutu musuh. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mengaum, raungan yang menggetarkan bumi terdengar dari jauh setelah Lindong melambaikan tangannya. Setelah itu, semua orang tercengang ketika mereka melihat awan hitam menyapu dari jauh. Sementara itu, aura gelap dan brutal yang mengerikan menyebar, menyebabkan suhu di sekitarnya menyusut. Wush! Sebilah pisau menebas keluar dari dalam awan hitam saat mendekat. Segera, aura mengerikan keluar dari sana. Kemudian, sebuah pisau hitam besar 10.000 kaki melesat ke depan dan membelah tanah, serta meninggalkan selokan yang dalamnya 100.000 kaki. Tiba-tiba, dua aliran hitam itu melesat melintasi langit sebelum mereka mendarat di depan tembok kota. Tanah bergetar hebat pada saat itu. Setelah mereka mendarat, mereka semua berlutut dengan satu lutut di tanah, dan menghadap tembok kota. Setiap tindakan mereka, termasuk pernapasan mereka, semuanya serentak sepenuhnya. Sementara itu, aura gelap pekat mereka berkumpul di langit, dan tampaknya membentuk harimau besar 100.000 kaki. Setelah 1 jam, bunuh semua prajurit sekutu musuh yang tersisa di Kekaisaran Gritian. Suara Lindong yang dingin dan acuh tak acuh menyebar. Baik Tuan, teriakan rendah dan dalam bergema di seluruh tempat. Sementara mereka melayang-layang di langit, harimau besar menakutkan yang 100.000 kaki itu, yang dibentuk oleh aura mereka, perlahan-lahan rebahan di tanah. Auranya sangat mengerikan. Tentara yang mengerikan, ucap Mo Jingtian dan yang lainnya, sambil memandangi Tiger Devouring Army yang tampaknya merupakan satu kesatuan, yang berada di depan mata mereka, dan dipenuhi dengan kejutan yang kuat. Mungkinkah tentara kuat misterius ini juga di bawah komando Lindong? Mereka saling memandang sebelum mereka melihat, bahwa penghormatan di mata satu dengan lainnya telah tumbuh. Tidak hanya Lindong yang sekarang memiliki kekuatan yang hebat, tetapi dia juga memiliki faksi mengerikan di bawah komandonya, yang bisa mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Pria muda dari waktu itu benar-benar telah menjadi tuan. Moral tentara aliansi di kejauhan sudah berantakan. Karena itu, bahkan sebelum para jenderal komandan mereka memberi perintah, mereka semua berbalik dan melarikan diri. Lautan pasukan melarikan diri di pegunungan, dan itu menciptakan pemandangan yang spektakuler. Orang-orang di tembok kota yang semulanya putus asa, tertegun sejenak ketika mereka melihat tentara aliansi mundur. Beberapa saat kemudian, sebuah sorakan yang mengguncang bumi akhirnya meletus. Di tengah-tengah dataran yang bersorak-sorakan, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap penuh hormat pada pemuda yang berdiri di tembok kota. Sementara itu, ekspresi panas juga melonjak ke banyak mata mereka. Mereka tahu, bahwa legenda lahir di Kekaisaran Yan besar hari ini. Selain itu, nama legenda itu adalah Lindong. Saat itu, dia hanyalah seorang pemuda yang lemah ketika dia meninggalkan rumah. Namun, dunia bergetar di bawah kakinya ketika dia kembali. Seluruh ibu kota meledak menjadi lautan sorakan. Belum lama ini, mereka semua putus asa. Setelah semua, begitu kota mereka dikuasai, Kekaisaran Yan besar akan menjadi sejarah. Setelah itu, setiap warga Kekaisaran akan kehilangan rumah mereka dan dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Selain itu, mereka telah menyaksikan nasib menyedihkan ini terlalu banyak selama 2 tahun terakhir. Namun, pada saat mereka yang paling putus asa, harapan datang dalam bentuk seorang pemuda, yang dapat membuat dunia bergetar di kakinya. Dengan hanya tersenyum, setiap ahli yang kuat dari Yuan Gate telah dihabisi. Sementara itu, hanya satu kalimat saja darinya, itu menyebabkan jutaan tentara sekutu musuh melarikan diri dengan menyedihkan. Hanya pada saat ini, akhirnya mereka percaya bahwa memang ada legenda di dunia ini, yang bisa menentukan nasib hanya dengan kata-kata mereka. Namun, sepanjang sejarah Kekaisaran Gritian mereka, makhluk seperti itu tidak pernah muncul. Sampai sekarang ini, tentara di tembok kota semua telah kembali ke kota, dan hanya penjaga penting yang tertinggal. Lagi pula, dengan pasukan harimau raksasa yang berjaga di luar kota, mereka tidak perlu tinggal. Ada sebuah puri besar di ibu kota, dan di sanalah Lin Clan berada.
Karena peperangan, klan Lin telah mengalihkan semua sumber daya mereka ke istana ini. Pada saat ini, puri ini mendidih dengan kegembiraan, dan banyak anggota klan membanjiri puri. Setelah itu, banyak pasang mata bersemangat melihat ke ruang tamu yang luas dari luar. Akhirnya semua perhatian mereka terfokus pada sosok muda kurus yang berada di dalam. Apakah itu kakak Lindong? Minggir, biarkan aku melihatnya. Kakak laki-laki Lindong adalah seseorang dari klan Lin kami. Kalian semua tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya, tapi tetua dari Yuan Gate itu langsung dibunuh oleh kakak laki-laki Lindong. Sementara itu, pasukan dari berbagai kekaisaran mundur dengan panik karena satu kalimat darinya. Kakak Lindong benar-benar tampan. Heh, bisakah kamu tidak begitu beriaib? Hehehe, aku dari generasi yang sama dengan kakak laki-laki Lindong. Saat itu, aku juga mengambil bagian dalam pertemuan klan. Namun, kakak Lindong tidak begitu kuat saat itu, ucap para masyarakat setempat. Duduk di ruang tamu, Lindong memegang cangkir teh di tangannya, sebelum dia seruput dengan mantap. Meskipun bisikan pribadi di luar sangat lembut, dia masih bisa mendengar semuanya. Segera, senyum tipis terangkat di sudut bibirnya. Ini adalah sensasi yang agak menyenangkan. Di ruang tamu, kepala klan Lin, Lin Fan, dan banyak tetua lainnya duduk di bawah. Sampai sekarang, kursi teratas ditempati oleh Lin Zentian yang tampak tak berdaya. Awalnya, kursi itu seharusnya ditempati oleh Lindong. Namun, bocah cilik itu akhirnya malah mendorong kakeknya. Di bawah Lindong, ada Marten kecil, Api kecil, sesepuh pertama Zuli, Liu Qing, dan yang lainnya. Lindong telah memperkenalkan mereka semua sebelumnya. Setelah Lin Fan dan para tetua Lin Clan mengetahui bahwa mereka semua adalah ahli ulung yang telah maju ke tahap samsara, bahkan pelayan yang melayani mereka mulai gemetaran. Setelah semuanya, meskipun Lin Clan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya, mereka hampir tidak layak mendapat perhatian dari begitu banyak ahli utama. Namun, mereka semua diam-diam menghela nafas lega ketika mereka menyadari bahwa para ahli utama inilah yang harus diperlakukan dengan sangat hormat, bahkan oleh master sekte dari berbagai sekte super di wilayah Suan Timur, itu bukanlah individu yang sombong. Sebaliknya, mereka semua membalas salam mereka dengan senyum. Meskipun mereka tahu bahwa ini mungkin karena hubungan mereka dengan Lindong, Lin Fan dan para tetua masih merasakan sukacita dan kegembiraan di hati mereka. Hahaha, Lindong, ucap Lin Fan. Wajah Lin Fan penuh dengan senyum. Selain itu, meskipun dia adalah kepala klan, tidak ada sedikit pun rasa bangga di wajahnya. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah tersenyum ketika dia melihat Lindong. Lindong menemukan senyumnya sedikit lucu. Setelah semuanya, saat itu kepala klan Lin tampak seperti peran yang agak bergengsi di matanya. Semuanya berkat kamu, bahwa Lin Clan kami dapat berkembang sampai sejauh itu. Sebelumnya, Dewan Tetua sedang berdiskusi. Aku sudah sangat tua, dan untuk posisi kepala klan, ucap Lin Fan. Kepala klan Lin Fan, aku takut aku tidak tertarik, balas Lindong sambil tersenyum lemah. Orang tua ini cukup licik. Apakah dia berencana menggunakan ini untuk mengikatnya, pikir Lindong. Lin Fan tersenyum canggung ketika dia mendengar penolakan Lindong. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, jika dia menjadi kepala klan, terlepas dari seluruh wilayah kekaisaran Yan besar, kemungkinan Lin Clan mereka akan menjadi sangat terkenal di seluruh wilayah Suan Timur, pikir Lin Fan. Dengan pemikiran ini, Lin Fan tanpa sadar berbalik untuk melihat bantuan Lin Zentian. Selama bertahun-tahun, dia berhasil membangun hubungan yang baik dengan Lin Zentian. Ketika Lin Zentian melihat pemandangan ini, dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Dia bukan orang tua bodoh. Karena Lindong tidak mau melakukannya, tidak ada cara untuk memaksa Lindong agar mematuhinya. Setelah semua itu, Lindong bukan lagi anak-anak seperti sebelumnya. Lin Fan hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Lin Zentian bertindak dengan cara ini. Lindong melihat tindakan mereka. Akhirnya dia tertawa pelan sebelum meletakkan cangkir teh itu di tangannya. Kemudian dengan senyum tipis, dia berkata, "Berikan saja kepada ayahku," ucap Lindong. Keluarga Lindong merupakan keluarga cabang dari Lin Clan. Selain itu, Lin Zentian memiliki mentalitas klan yang kuat, dan dia melakukan banyak upaya saat itu agar keluarganya kembali ke klan utama. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Lindong untuk sepenuhnya membedakan antara keduanya. Dalam hal itu, yang terbaik adalah membiarkan keluarganya mendapat lebih banyak manfaat. Lin Fan kaget. Dia dengan cepat bersukacita dan mengangguk terus-menerus. Lin Xiao adalah ayah Lindong. Karena itu, tidak masalah baik putra atau ayah yang akan menjadi kepala klan. Setelah semuanya, jika ada masalah yang terjadi, tidak mungkin Lindong akan meninggalkan ayahnya.
Dasar bocah cilik, ucap bapaknya. Berada di sampingnya, Lin Xiao hendak menegur Lin Dong setelah mendengar kata-kata itu. Namun, Lin Fan dengan cepat tertawa dan berkata, Lin Xiao, tolong jangan menolak ini. Kami semua telah menyaksikan kemampuan kamu. Kamu akan menjadi kepala klan Lin di masa depan, ini sudah diputuskan, ucap Lin Fan. Dia buru-buru pergi tanpa menunggu jawaban Lin Xiao. Tindakannya menyebabkan Lin Xiao tertegun. Sejak kapan ada orang yang mau meninggalkan posisi kepala klan dengan cara yang begitu sederhana dan secara langsung seperti ini, gumam Lin Xiao. Karena Dong Er mengatakan demikian, kamu harus menerimanya terlebih dahulu, berada di sebelahnya, Liu Yan berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Xiao hanya bisa menatap Lin Dong dengan marah. Namun, dia tidak berbicara lagi. Dong Er, datanglah. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Liu Yan tiba-tiba memberi isyarat kepada Lin Dong, sebelum dia berkata dengan tersenyum. Lin Dong kaget. Setelah dia berjalan, Liu Yan mulai meluruskan pakaiannya dengan lembut. Kemudian, dengan senyum antisipasi, lalu dia berkata, apakah kamu tahu, dalam 3 tahun terakhir sejak kamu pergi, akan ada 2 wanita yang akan mengunjungi kami setiap tahun, ucap ibunya. Lin Dong kaget dan menjadi bingung. Wanita, mengunjungi orang tuanya, siapa bu, ucap Lin Dong. Uhuk-uhuk, Lin Xiao terbatuk dan berkata, kedua wanita itu cukup baik. Bocah kecil, penglihatanmu bagus, jawab bapaknya. Lin Dong merasa lebih bingung. Kemudian, dia dengan tak berdaya bertanya, siapa sih yang kalian maksud, ucap Lin Dong penasaran. Salah satunya disebut Ling Qingzu, yang lainnya disebut Ying Huan-Huan. Lin Xiao menyeringai sebelum berkata. Kali ini, bahkan dengan kekuatan mental Lin Dong, ia tanpa sadar tertegun. Segalanya benar-benar melebihi harapannya. Lagi pula, Ling Qingzu adalah orang yang sombong, dan dirinya tidak pernah berharap kalau dia mengambil inisiatif untuk mengunjungi Lin Xiao dan Liu Yan. Di sisi lain, Ying Huan-Huan seperti seorang putri kecil yang orang lain harus menghargai dan mengurus. Karena itu, sejak kapan dia menjadi begitu dewasa, ucap Lin Dong. Kedua wanita itu lumayan. Aku sangat menyukai keduanya. Kapan kamu akan membawa mereka pulang? Liu Yan bertanya dengan gembira. Kedua wanita ini sangat berbakat, dan tidak mungkin menemukan orang yang lebih luar biasa daripada mereka di seluruh kekaisaran Gritian. Oleh karena itu, Liu Yan sangat puas dengan mereka berdua. Lin Dong hanya bisa tertawa kering. Meskipun saat ini ia memiliki kemampuan untuk membunuh ahli panggung samsara hanya dengan membalik telapak tangannya, ketika berhadapan dengan masalah hati, ia masih merasakan keringat dingin muncul di seluruh dahinya. Oh itu benar, ayah, ibu, aku tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama. Wilayah Suan Timur terlalu kacau, dan Dao Sekte berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, aku harus melakukan perjalanan kembali. Lin Dong buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah kamu berencana untuk pergi lagi? Liu Yan buru-buru bertanya setelah dia mendengar kata-kata itu. Sementara itu, dia tidak lagi mengganggunya tentang topik sebelumnya. Dao Sekte telah merawat Dong Er. Sekarang Dao Sekte sedang dalam kesulitan, dia secara alami harus kembali dan membantu mereka. Selain itu, Lin Clan kami telah menerima banyak manfaat dari Dao Sek selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan, ucap Lin Xiao dengan suara yang dalam. Lin Dong mengangguk. Setelah itu, dia melihat Komandan Iblis Kera Emas dan berkata, Kera Emas, kamu akan memimpin 2000 tentara Tiger Devouring Army, dan melindungi tempat ini. Kirim pesan kepada aku jika terjadi sesuatu, ucap Lin Dong. Siap Tuan. Komandan Iblis Kera Emas mengangguk dan menjawab. Kapan kamu akan pergi? Lin Zentian membuka mulutnya dan bertanya. Awalnya Lin Dong ingin segera pergi. Namun, setelah dia melihat ekspresi Liu Yan, dia tersenyum dan berkata, mungkin besok, jawab Lin Dong. Besok pagi, Lin Dong pergi segera setelah menyapa Liu Yan dan sisanya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Dia memimpin banyak pasukan sebelum dia bergegas menuju Dao Sek. Karena Lin Dong tidak akrab dengan jalan menuju Dao Sekte, ia membawa serta beberapa murid Dao Sekte yang berada di ibu kota. Ini menyebabkan mereka sangat bersemangat. Ini terutama terjadi pada wanita muda yang bernama Anran itu. Bahkan, wajahnya yang cantik tetap memerah sejak mereka meninggalkan kota bersama. Sepanjang jalan, mereka tidak menemui banyak kendala. Mengingat kecepatan kelompok Lin Dong, sebuah perjalanan yang biasanya membawa murid-murid Dao Sekte lebih dari belasan hari, sekarang telah dipotong menjadi setengah hari perjalanan saja. Setelah itu, mereka secara bertahap memasuki wilayah Sekte Dao. Namun, Lin Dong tiba-tiba melambaikan tangannya dan berhenti di tebing, tepat ketika mereka akan mencapai pegunungan di mana Dao Sek berada.
Lalu, dia melihat ke kejauhan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan keringat keluar dari telapak tangannya. Seolah dia kembali ke rumah dengan emosi campur aduk. Di tempat itu, dia akan bertemu banyak orang yang ada dalam kenangan. Senior bela diri Lindong, mengapa kamu berhenti? Kami sedikit lagi akan mencapai Dao Sekte. Anran bertanya dengan agak tidak pasti setelah dia melihat Lindong berhenti. Berada di sampingnya, Martin kecil menatap Lindong yang memiliki emosi agak rumit di matanya. Lalu, seolah-olah dia mengerti apa yang dialami Lindong, dia melambaikan tangannya ke arah Anran dan berkata, "Gadis kecil, diamlah," ucap Martin kecil. Anran membelalakkan matanya yang besar setelah mendengar ini. Namun, ketika dia mengingat kembali kekuatan Little Marten yang menakutkan, dia menciutkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, orang yang sok tampan," Anran bergumam pelan. Meskipun suaranya lembut, itu masih ditransmisikan ke telinga Little Marten. Segera, wajahnya yang tampan berkedut sedikit. Dia menghirup udara dalam-dalam, sebelum dia dengan paksa menekan keinginan untuk melemparkan gadis kecil itu. "Aku ingin kalian semua tetap tinggal dulu di sini. Biarkan aku memasuki Dao Sekte sendirian." Lindong menghela nafas dengan lembut dan berkata, "Ya, kirim sinyal jika kamu mengalami masalah, dan kami akan bergegas," jawab Martin kecil sambil mengangguk. Setelah itu, dia meraih wanita muda itu yang akan berbicara, dan menyeretnya pergi dengan paksa. Lindong bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya sebelum dia maju. Dalam beberapa menit, barisan gunung yang familiar muncul di depan matanya. Sementara itu, formasi penjagaan sekte yang sangat besar diaktifkan sepenuhnya, dan menyelimuti seluruh pegunungan. Pada saat yang sama, murid Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya sedang berpatroli di dalam. Lindong muncul di depan formasi penjaga sekte. Kemudian, cahaya hitam mengalir di ujung jarinya, sebelum dia merobek lubang kecil dari formasi. Setelah itu, dia berlari seperti hantu, dan tidak menarik perhatian siapapun. Sosok Lindong pergi ke dalam Dao Sek yang luas. Ada banyak pil-pil yang mengalir di dalam sekte, dan mereka menyebabkan suara gemuruh saat menyebar. Lebih jauh di kejauhan, ada banyak murid dari Dao Sekte yang saat ini sedang menjalani pelatihan wajib harian. Adegan-adegan ini tetap akrab seperti biasa. Bagaimanapun juga, mereka sangat terukir dalam hatinya, dan tidak pernah bisa dilepaskan. Lindong berdiri di tebing gunung. Saat dia melihat platform pelatihan yang terlihat samar-samar tersembunyi di dalam awan, dia turun ke dalam kesunyian untuk waktu yang lama. Sementara Lindong tenggelam dalam pemandangan ini, musik sitar merdu tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Sitar musik mengalir terus-menerus, itu menyebabkan seseorang tanpa sadar bersenang-senang di dalamnya. Tubuh Lindong bergetar sedikit setelah mendengar musik sitar itu. Dengan emosi yang rumit di matanya, dia mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat ada sosok cantik duduk di pohon pinus yang menonjol dari tebing yang jauh. Sementara itu, ada sitar ditempatkan di depannya, dan rambutnya yang biru panjang tersebar seperti air terjun yang sedingin es. "Huan, gumam Lindong." Lindong menatap sosok cantik yang lembut itu, sebelum tangannya gemetar tanpa sadar. Namun, dia dengan tegas menekan auranya, dan tidak membiarkan dirinya terekspos. Meskipun dia sering bermimpi tentang wajahnya yang cantik, karena alasan yang tidak diketahui, dia merasa sedikit takut ketika akhirnya bisa bertemu dengannya. Lagi pula, dia takut keadaan akan berubah seiring berjalannya waktu. Musik merdu itu menyebar. Setelah itu, setiap murid di platform pelatihan juga berhenti sementara waktu. Kemudian, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok cantik yang duduk di tebing. Sementara itu, mata mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Selama 3 tahun terakhir, reputasi Ying Huan dalam Dao Sek telah melonjak, setelah dia berulang kali memblokir serangan dari Yuan Gate dari waktu ke waktu. Bahkan, reputasinya hampir melampaui Ying Xuanzi, sang pemimpin sekte. Musik sitar berangsur-angsur berakhir. Lindong tanpa sadar menghela nafas pelan setelah dia mendeteksi kesendirian dalam musiknya. Pada saat itu, auranya yang tersembunyi sempurna mengeluarkan sedikit fluktuasi. Tiba-tiba, 2 sitar musik itu yang hampir berakhir, tiba-tiba berubah tajam, dan seolah-olah senarnya telah putus. Dengan segera, murid-murid Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan kaget. Setelah itu, mereka melihat bahwa sosok memikat yang duduk di pohon pinus itu, tiba-tiba berdiri. Sosok memikat itu bergerak sebelum dia langsung muncul di langit. Dia mengangkat matanya untuk mengamati sekelilingnya. Wajahnya yang familiar, kini tidak lagi tampak tidak matang seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, adalah keindahan yang bisa memikat dunia. Namun, keindahan itu diiringi oleh aura es.
Namun pada saat ini, ada air mata kristal yang menggulung wajah cantik ini, yang biasanya ditutupi oleh es dingin. Tak terhitung murid Sekte Dao menatapnya dengan bingung, itu sudah jelas, mereka tidak mengerti mengapa adik perempuan senior yang kecil ini, yang biasanya bertindak dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh, akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Matanya yang cantik mengabaikan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya saat dia mengamati pegunungan. Akhirnya, dia menggigit bibir merahnya. Kemudian, suaranya mengandung kemarahan saat bergema di langit. Lindong, kamu berani kembali, tapi kamu tidak berani datang dan melihatku, teriak Ying Huan-Huan. Suaranya bergema di seluruh Dao Sekte. Segera setelah itu, keributan meletus di seluruh Dao Sekte. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.